akan membicarakan hadis-hadis tentang al-hasab, dikutip dari kitab Mizanul Hikmah. Mizanul Hikmah adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan topik. Jadi misalnya dikumpulkanlah hadis-hadis tentang al-hasab, kemudian diberi nomor 850 itu nomor judul topik, subtopik, sedangkan 3938 itu nomor hadis. Kita bacakan hadis-hadis ini tentang al-hasab dalam kitab Ihya Ulumuddin susunan Imam Al-Ghazali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-hasabu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hasaba. Hasab atau dengki memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Dalam hadis di sini, hadis nomor 3941, bunyinya seperti ini. Iyyakum wal hasaba, jauhilah oleh kamu hasab. Fa innal hasaba, karena sesungguhnya hasab itu ya'kulul hasanati, memakan kebaikan, sama ta'kulun narul hasaba, seperti api memakan kayu bakar. Hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tahasabu wa la taqatu wa la tabaghadu wa la tababaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini baru Ihya Ulumuddin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. La tahasabu, janganlah kamu saling membenci. Wa la taqatu, jangan saling memutuskan persaudaraan. Wa la tabaghadu, janganlah saling membenci. Wa la tababaru, janganlah saling menjauhi. Wa kunu, jadilah kamu semua ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, bersaudara. Kemudian Al-Ghazali mengutip hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Anas bin Malik. Menurut Ahmad, hadis ini kalau sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Kunna yawman julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, faqala, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kemudian dia berkata, wa tala'a ilaikum al'an min hadzal hajji rajulun min ahli al-jannah. Sudah datang kepada kalian hari ini salah seorang dari penghuni surga. Fasalah rajulun minal ansar, maka muncullah seorang laki-laki dari orang-orang Ansar. Wan faddu rasulatuhu min wudu'ih, bercucuran janggutnya basah dengan air wudu'nya. Faba'ala kana alaihi tiyadihi siman, dia menggantungkan sandalnya pada tangan kirinya. Fasallama, kemudian dia mengucapkan salam. Salama kana al-ghad, pada hari esoknya, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misla dzalik, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata seperti itu. Fatala azalikar rajul, lalu muncullah laki-laki itu. Wa qala fil yawm tsalits, lalu Nabi berkata pada hari yang ketiga seperti itu juga. Fatala azalikar rajul, lalu muncul laki-laki itu. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fada'ahu Abdullah bin Amr bin al-As. Setelah Rasulullah pergi, Abdullah bin Amr mengikuti orang itu. Faqala, lalu dia berkata, inni la hautu abi fa'aqsamtu alla abkhula alaihi salat. Saya bertengkar dengan ayahku dan bersumpah untuk tidak datang kepadanya 3 hari. Fa in ra'auta an ta'wili ilaika hatta tanjusaba fa'al.
kalau engkau mau melindungi aku, memberi perlindungan kepadaku sampai lewat 3 hari, saya akan melakukannya. Kata orang itu, na'am. Sabata indau salah walid. Lalu tidurlah 2 di pada orang itu 3 malam. Falam yarahu yaqumu minal lail syai'an ghara annahu idza inqalaba ala firasi zakara Allah ta'ala wa lam yaqum hatta yaquma li salatil fajr. Maka tidak dia lihat orang itu bangun di tengah malam sedikit pun, kecuali dia menggeser-geser pinggangnya dalam tidurnya dan berzikir kepada Allah. Tidak berdiri salat sampai berdiri salat untuk melakukan salat fajr. Qala wa ra'anni ma sami'tu yaqulu illa khairan. Walaupun aku tidak mendengar apa-apa dari dia itu kecuali kebaikan saja. Falamma madatu salat, sudah lewat 3 malam, wa kuntu an ahtaqira amalah, dan aku hampir-hampir meremehkan amal orang itu. Aku berkata, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina walidi ghadabun wala hijratun. Sebetulnya antara aku dan orang tuaku tidak marah dan tidak hijrah, tidak menjauhi. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kaza wa kaza. Fa'aradtu an a'rifa amalah, falam arafta amara amalan katsira. Fanabbi balagha bitafalih. Lalu aku ingin mengetahui amal kamu itu, dan aku tidak melihat kamu beramal dengan amal yang banyak. Apa yang menyebabkan kau sampai kepada kedudukan sebagai penghuni surga itu? Faqala, dia berkata, ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada apa-apa kecuali apa yang kamu lihat itu. Falamma wallaitu da'ani, ketika aku sudah pergi, dia memanggil aku. Faqala, lalu dia berkata, ma huwa illa ma ra'aita ghara anni la ajidu ala ahadin minal muslimina fi nafsi ghasban wa hasaban ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Amalku memang seperti yang kau lihat itu. Hanya saja aku tidak pernah mempunyai niat berkhianat kepada kaum muslimin dan tidak punya rasa hasud, rasa benci kepada kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, faqultu lahu, aku berkata padanya, huwa allati balaghat bika wa huwa allati la mutuah. Inilah yang menyebabkan kau sampai pada derajat itu, dan inilah yang tidak sanggup kami lakukan. Aku Abdullah bin Amr tidak sanggup melakukan, tidak hasud kepada orang lain, dan tidak memendam keinginan untuk berkhianat kepada sesama kaum muslimin. Untuk memahami hadis-hadis ini selanjutnya, saya kira perlu saya sebutkan sebagian dari definisi itu. Hasad adalah, kata Imam Al-Ghazali, ada 2 macam-macam perbuatan hasad. Yang pertama ini sebuah, engkau melihat nikmat pada diri orang lain, kemudian engkau membenci nikmat yang diperoleh orang lain itu, dan setelah itu engkau menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang lain itu. Jadi engkau melihat orang lain dapat nikmat, baik itu ilmu misalnya, atau kekayaan, atau kehormatan di tengah-tengah masyarakat, atau kedudukan, kau lihat nikmat itu. Kemudian kau benci melihat nikmat itu ada pada orang lain, dan berusaha atau ingin sekali nikmat itu hilang dari diri orang lain itu. Itu al-hasad. Kita teruskan sekarang dengan hadis-hadis yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badda ilaikum ba'ul umam qablakum, al-hasad wal baghdha wal halqa, la aqulu halqatu sya'ri
walakin khaliqatud din walladhi nafsi Muhammadin biyadi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Akan datang kepada kalian penyakit umat sebelum kalian, yaitu rasa dengki dan benci. Sebetulnya dengki itu menggunduli. Bukan maksudku menggunduli rambut, tetapi menggunduli agama. Hadis ini ada pada hadis nomor 3940. Ala ketahuilah, innahu qad dabba ilaikum ba'ul umami min qablikum wa huwa al-hasabu. Ketahuilah, sesungguhnya sudah datang kepada kalian penyakit umat sebelum kalian, yaitu hasad. Laisa bihaliki sya'ar, hasad itu tidak menggunduli rambut, lakinnahu haliquddin, tapi menggunduli agama. Demi yang diri Muhammad ada di tangannya, tidaklah kamu masuk surga sebelum kamu beriman, dan tidaklah kamu beriman sebelum kamu saling mencinta. Saya membaca banyak hadis lain lagi, tapi ada satu hadis yang menarik diriwayatkan oleh At-Taibani. Saudara mungkin pernah mendengar ada beberapa orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah orang yang mati syahid. Nah sekarang ada 6 kelompok orang yang masuk neraka tanpa hisab. Sifatun yadkhulun nar qabla al-hisab. Kira dikatakan, ya Rasulullah, man hum? Ya Rasulullah, siapa mereka itu? Sahabat mungkin saudara atau naudzubillah kalau kita termasuk situ. Kelompok pertama, al-umara'u bil jawr, itu para penguasa yang zalim. Karena kezalimannya dia masuk neraka tanpa hisab. Artinya cukuplah kezalimannya itu menjadi alasan kuat untuk memasukkan ke neraka tanpa harus diperiksa lebih terperinci lagi. Yang kedua, wal arabu bil asabiyah, dan orang-orang Arab karena asabiyahnya. Ini tidak ada orang Arab. Yang ketiga, wat tujaru bil khiyamah, para pedagang dengan pengkhianatannya. Kalau tukang dagang berkhianat, seperti misalnya jual tanah kemudian jual lagi sama orang lain. Wal ulama bil hasab, lalu para ulama karena hasabnya. Jadi kalau ulama itu hasab, itu masuk neraka tanpa dihisab lagi. Kemudian afatud dini al-hasabu wal-ujbu wal-fahru. Sebab itu singkatan dari Imam Ja'far As-Sadiq. Afatud dini al-hasabu wal-ujbu wal-fahru. Rusaknya agama karena hasud, karena dengki, karena ujub, dan karena kesombongan. Yang berikutnya, yaqulu iblisu li junudih, iblis pernah berkata kepada para tentaranya, para pasukannya, al-qawlu bainahumul hasaba wal baghya fa innahuma ya'dilani syirka. Sebarkanlah di antara manusia, di antara mereka hasud dan kezaliman, perbuatan sewenang-wenang, karena keduanya dosanya menandingi kemusyrikan. Berikutnya, iyyakum ayyasuda ba'dukum ba'da, janganlah sebagian kamu dengki kepada sebagian lain. Fa innal kufra, karena kekufuran, asluhu al-hasad, asalnya itu kedengkian. Dua agak panjang, saya dari kutip di sini semoga. Dahulu kata iblis itu kufur kepada Allah sampai dia tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam karena kedengkiannya. Mengapa? Karena Adam terhormat. Padahal kata Adam itu hanya dibuat dari tanah. Kata iblis, mestinya saya yang terhormat itu karena saya dibuat dari api.
Jadi karena dengkinya pada kehormatan Adam, iblis tidak mau sujud dan kafir. Jadi yang menyebabkan iblis kafir itu ialah perasaan dengki. Sampai ada riwayat lain yang mengatakan dosa yang pertama terjadi di langit adalah al-hasad. Jadi di langit itu. Dan kemudian dosa yang pertama kali di bumi juga adalah al-hasad. Yaitu ketika Kabil dan Habil. Kabil membunuh Habil, itu pun karena hasad. Habil kurbannya diterima Allah, Kabil tidak. Kemudian Kabil membunuh Habil. Dosa yang pertama di langit dan di bumi adalah hasad. Dan kalau hasad ini diderita oleh ulama, itu ulama masuk neraka tanpa hisab. Walauzubillah. Nah, saya ingin sekarang secara singkat membicarakan tentang hasad ini. Kata Imam Al-Ghazali, ada dua macam hasad. Pertama, engkau melihat nikmat pada orang lain, engkau membencinya dan engkau ingin menghilangkan nikmat itu pada orang lain. Yang kedua, engkau melihat nikmat orang lain itu, nikmat pada orang lain itu, engkau tidak menginginkan nikmat itu hilang, juga tidak membenci orang lain itu punya nikmat seperti itu. Hanya engkau berharap engkau pun memperoleh nikmat yang sama juga seperti dia. Jadi kita lihat ada orang yang tetangga kita beli televisi baru, kita tidak ingin tetangga itu kehilangan televisinya. Kita tidak membenci dia punya televisi. Cuma kita ingin juga kita menandingi dia sama punya televisi yang sama. Nah, ini seringkali kata Imam Al-Ghazali yang kedua ini disatukan dengan yang pertama. Yang pertama disebut hasad dan yang kedua pun disebut hasad. Kata Imam Al-Ghazali, sebaliknya yang kedua itu disebut ghibtah atau munafasah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan yang pertama itu sudah pasti haram. Itu sudah pasti haram. Tidak ada yang halal yang pertama. Tapi yang kedua, melihat ada nikmat pada orang lain, lalu kita ini ingin mempunyai nikmat yang sama. Itu disebut ghibtah atau munafasah. Munafasah itu persaingan, kompetisi, rivalry, ya, persaingan. Nah, yang kedua ini ada yang haram, ada yang sunat, ada yang mubah, bahkan ada yang wajib. Kata Imam Al-Ghazali, misalnya kalau orang lain sangat taat beribadah, lalu kita iri kepada dia, tapi iri hati dalam pengertian yang kedua itu, tidak benci dia ahli ibadah itu, tidak ingin orang itu jadi tidak ibadah, tapi kita ingin kita seperti dia. Nah, itu munafasah. Dan dalam Al-Quran kalau kita diperintahkan untuk itu, misalnya dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan hendaknya kamu bersaing untuk memperoleh ampunan Tuhanmu. Atau dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, itu boleh yang seperti itu. Atau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasud, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Yaitu kalau ada orang yang mempunyai harta, kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah, dia peroleh harta itu dari cara yang halal, dan dia infakkan pada cara yang halal juga, dia infakkan di jalan Allah. Itu boleh iri di situ, tapi irinya, hasudnya bukan dalam pengertian yang pertama. Hasud ini dalam pengertian yang kedua, ghibtah atau munafasah. Kata Imam Humaini radhiyallahu ta'ala alaihi, Anda katanya jangan sekali terkecoh oleh hadis-hadis yang seperti itu, yaitu boleh iri hati pada hal yang seperti itu. Kemudian Anda salah mengerti
Dan hadis itu dipakai untuk membenarkan perasaan iri hati Anda kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang berilmu. Karena hasad yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis itu bukanlah hasad yang sebenarnya, tetapi hasad dalam pengertian ghibah itu. Karena gini, kita seringkali kalau menemukan hadis-hadis yang kira-kira bisa membenarkan tindakan kita, hadis itu kemudian kita fokuskan. Seperti misalnya tidak boleh ghibah dan tidak boleh membicarakan orang lain. Tapi ada beberapa hadis yang menjelaskan boleh ghibah untuk beberapa hal yang tertentu. Nah itu biasanya itu yang kita sorot betul-betul sehingga itu menipu kita. Hasad ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahayanya besar. Pertama, bahaya fisik, bahaya jasmania. Seperti disebutkan dalam beberapa hadis di sini. Al-hasud da'imus saqam wa in kana sahihal jism. Al-hasudu da'imus saqam wa in kana sahihal jism. Orang yang hasud itu orang yang terus menerus sakit walaupun tubuhnya mungkin sehat. Seringkali sebetulnya tubuhnya pun ikut sakit juga. Ada ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah di bawah, sihhatul jasad min qillatil hasad. Sehatnya tubuh itu kalau karena sedikitnya rasa dengki. Jadi orang-orang yang hasud, yang iri hati melihat nikmat pada diri orang lain, seringkali tersiksa oleh perbuatannya sendiri. Dia menderita terus menerus, sementara orang yang dihasudinya terus menerus bahagia karena dia dapat nikmat. Makin bahagia orang yang dihasudi itu, makin menderita dia. Kata Sayyidina Ali dalam tempat yang lain, belum pernah aku melihat, kata Sayyidina Ali, orang zalim tapi sekaligus mazlum selain orang-orang yang hasud. Jadi mazlum artinya orang yang teraniaya, zalim artinya orang yang menganiaya. Orang yang dengki kepada orang lain itu sebetulnya orang zalim, tapi sekaligus dia mazlum. Itu Sayyidina Ali mengatakan, belum pernah aku melihat orang zalim sekaligus mazlum seperti orang-orang yang hasud. Orang hasud itu bermaksud menyiksa orang lain, tapi dia sendiri tersiksa oleh perbuatannya sendiri. Itu kemalangan yang pertama buat orang hasud itu, menyiksa dirinya sendiri. Maka dengan menggunakan kata-kata seperti kata-kata Bill Carnegie, demi kesehatan Anda sendiri, perbuat, lupakan saja merasa itu. Jangan pikirkan itu kenikmatan orang lain, pikirkanlah kenikmatan sendiri. Anda tersiksa, Anda teraniaya, dan itu sukar disembuhkan sakit seperti itu. Jadi sihhatul jasad min qillatil hasad. Sehatnya tubuh itu karena sedikitnya rasa hasud. Dan itu dibenarkan dalam kedokteran modern. Itu diantara penyebab kanker selain yang fisiologis, ada yang psikologis. Orang-orang yang banyak menderita stres itu cenderung menyebab kanker. Tidak tahu bagaimana hubungannya, orang sekarang sedang mencari-cari. Katanya kalau orang sedang stres, maka ada semacam mekanisme tubuh yang tidak saya ketahui lah. Pokoknya orang-orang yang stres, orang-orang yang sakit hati gitu, itu cenderung untuk menderita penyakit, rentan terhadap penyakit. Jadi kalau Anda memendam rasa benci kepada orang lain, Anda sebetulnya ngikut penyakit untuk pasal Anda memelihara penyakit, dan itu tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa, karena yang harus menyembuhkannya bukan dokter itu. Yang harus menyembuhkannya adalah orang yang bersangkutan. Masih kata Imam Kumaini dalam Arba'in hadisnya, yang 40 hadisnya, Imam Kumaini menyebutkan hasad itu kalau terlalu lama kita simpan di dalam hati,
dia akan bercabang, akan tumbuh dan sukar menghilangkannya. Kalau mencabutnya itu sukar karena akarnya itu sudah merambah ke seluruh tubuh. Karena itu hilangkanlah hasad itu ketika Anda masih muda. Kata Imam Khomeini, ketika Anda masih muda, hilangkanlah rasa hasad itu. Masih muda. Tapi kalau Anda sudah tua, Anda masih punya rasa hasad, rasa dengki, itu sukar dihilangkan. Karena dengki itu adalah hasil siraman Anda sejak muda. Jadi sejak muda Anda pelihara sifat-sifat dengki itu. Jadi setelah tua itu sudah tumbuh besar, sudah bercabang, sudah berakar bantung, sudah sangat kokoh. Itu dalam arba'innya Imam Khomeini menunjukkan kepada anak-anak muda supaya sejak awal ketika Anda masih muda, hilangkanlah perasaan hasad itu. Karena hasad itu pertama merusak tubuh. Ada definisi yang menurut saya lebih lengkap dari Imam Al-Ghazali. Imam Khomeini mengatakan hasud itu ialah membenci nikmat pada orang lain, baik nikmat itu nikmat yang sebenarnya maupun nikmat itu hanya nikmat menurut persepsi kita. Kata Imam Khomeini begini, mungkin kita ini iri hati kepada orang lain, kita juga dia punya nikmat. Misalnya begini, orang lain itu kita anggap istrinya itu cantik menurut kita, lalu kita iri hati dan kita berharap istrinya itu cepat mati, misalnya. Padahal istrinya itu sebetulnya tidak cantik. Itu cantik menurut persepsi dia. Atau kita iri hati oleh orang yang kita anggap wah dia punya ilmu yang banyak, padahal sebetulnya tidak ada ilmunya itu. Cuma karena kita bodoh, jadi kita menduga dia ilmunya banyak. Itu katanya Bapak Imam Khomeini, itu yang paling kuat. Pertama, iri hatinya itu sebenarnya iri hati pada hayalannya sendiri sebetulnya. Imagine pada sesuatu yang dibawang-bawangkannya saja. Memang repot itu. Di dalam psikologi memang sering dikatakan manusia tidak bertindak karena pengaruh lingkungan, tapi manusia bertindak karena persepsi dia terhadap lingkungan. Mungkin ada sesuatu yang tidak ada, tapi kalau dia anggap ada, dia akan bertindak seolah-olah itu ada. Jadi misalnya kita ciptakan, malah sering terjadi itu, kalau sebelumnya sudah diarahkan, Anda harus melihat ini, yang itu saja yang kelihatan. Itu ada satu percobaan di percobaan psikologi. Para mahasiswa disuruh mengamati dalam tulisan itu bagian A, B, C gitu, dalam sebuah cerita. Anda harus perhatikan ini. Kemudian siswa itu dibacakan cerita itu, lalu yang ditanya tidak itu, semua nggak tahu, nggak bisa jawab. Kata mereka, karena kami tidak memperhatikan itu. Malah banyak orang mengatakan rasanya nggak ada itu. Jadi orang memang seringkali persepsinya bisa diarahkan. Saya bisa mengatakan percobaan di sini dengan mengatakan misalnya sebuah soal. Ada seseorang yang berangkat dari stasiun Bandung menuju ke Surabaya. Kecepatan kereta api itu sekian kilometer per jam. Kemudian berhenti di stasiun ini sekian menit, berhenti di stasiun ini sekian menit, berhenti di sekian ini. Kemudian jam berapa? Anda menduga saya akan tanya jam berapa datang di tempat tujuan itu. Itu Anda langsung hitung. Pasti. Lalu sudah itu saya tanya berapa stasiun yang dia datangi. Bingung ya. Karena tidak sempat diperhatikan. Nah seringkali kita ini dengki kepada sesuatu yang merupakan persepsi kita, walaupun itu tidak ada sama sekali. Bahaya yang kedua dari rasa hasud, rasa dengki kepada orang lain, disebutkan dalam hadis, rasa dengki atau hasud ini memakan kebaikan kita, amal salih kita, merusak agama kita. Jadi sholat kita, haji kita, zakat kita, amal saleh kita yang lain itu dimakan oleh hasud itu. Sama seperti api memakan kayu bakar. Jadi rugi betul itu orang-orang yang hasud itu. Bukankah ada hadis bahwa nanti pada hari akhirat ada orang yang ditimbang seluruh amal salihnya. Kemudian datang orang mengadu, orang ini pernah dengki kepada saya. Kemudian dia timbahkan, dia harus bayar itu kedengkiannya.
dengan membawarkan amal salihnya. Sampai setelah seluruh amal salihnya habis, orang yang mengadu masih juga banyak dan tidak ada lagi yang bisa dia bayarkan. Akhirnya kejelekan orang yang mengadu itu dipindahkan kepada timbangannya. Itu kerugian yang paling besar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerugian, itu muflis, katanya. Itu orang yang bangkrut di hari kiamat. Nah, salah satu yang membangkrutkan itu adalah perasaan dengki, perasaan iri hati karena orang lain lebih baik dari kita, atau memperoleh nikmat yang tidak kita miliki. Kata Imam Khumaini ridwanullah ta'ala alaih, ada hadis yang menjelaskan, kata Imam Khumaini, bahwa hasad itu memakan iman. Ya, ini hadis yang nomor pertama ini ya. Innal hasaba la ya'kulul iman. Hasad itu memakan iman. Apa maksudnya ini? Nah, ini maksudnya begini. Itu kalau orang itu hasud, ini malah menjelaskan agak terperinci tentang keadilan ilahi. Seorang yang beriman percaya bahwa alam semesta ini diatur oleh Allah secara adil. Bahwa salah satu hukum dalam ciptaan Allah di alam semesta ini adalah keadilan. Allah itu adil. Al-adlul ilahi, ada keadilan ilahi. Tapi orang yang hasud itu tidak bisa melihat keadilan ilahi itu. Jadi ketika orang lain dapat nikmat, dia tidak, dia anggap Allah itu tidak adil. Walaupun dia tidak menyebutkan itu, tapi karena hasudnya dia berpikir, kenapa dia bisa begitu, saya tidak. Jadi dia sebetulnya sedang menghujat Allah, sedang mempersoalkan keadilan Allah. Padahal salah satu ajaran Islam ialah ridho pada pembagian Allah kepada kita. Wardallahu bima qasamallahu laka takun aghnan nas, kata Rasulullah. Ridholah kamu dengan pembagian yang diberikan Allah kepada kamu, kamu nanti akan menjadi orang yang paling kaya. Kata Rasulullah, kalau menjadi orang paling kaya ialah ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Orang hasud tidak pernah ridho dengan pemberian apapun. Karena itu segala orang-orang hasud merusak iman dia, menghancurkan imannya. Itu bahaya yang berikutnya dari rasa hasud, sudah merusak tubuh, merusak iman lagi. Padahal ada sebuah syair yang mengatakan, yang kira-kira terjemahannya begini: aku heran melihat orang-orang yang meraung karena musibah yang menimpa tubuhnya, tapi dia tidak menangis sedikit pun ketika musibah itu terjadi pada agamanya, atau begitu. Nah, orang yang hasud itu tidak meraung-raung baik terhadap musibah tubuhnya maupun musibah agamanya. Dia tidak meraung-raung, dan hasud memakan kedua-duanya. Karena itu sangat berbahayalah penyakit hasud ini kalau kita pelihara di dalam hati. Ada macam-macam sebab dan kemudian ada obat untuk mengobati hasud itu. Saya tidak ingin menyebutkan itu karena akan terlalu panjang. Saya ingin menyebutkan ada beberapa nasihat Imam Khumaini tentang cara-cara menghilangkan hasud. Pertama, ini cara-cara praktis kata Imam Khumaini untuk menghilangkan hasud. Mungkin di antara kita ada yang hasud sama Imam Khumaini ya. Kalau soal itu tidak usah mengikuti saran-saran beliau. Pertama, usahakan Anda untuk mencintai dan menyayangi orang yang Anda hasudi itu. Itu yang pertama. Kalau Anda hasud pada seseorang, usahakanlah Anda menyayangi orang yang Anda iri hati itu. Kata orang baru begini, dengan menunjukkan rasa sayang Anda, tujuan Anda adalah menyembuhkan penyakit di dalam diri Anda. Diri batiniah Anda akan mendorong Anda untuk menyakiti dia, untuk merusak dia. Dia akan mendorong Anda untuk memperlakukannya sebagai musuh.
dan mendatangkan segala kerusakan kepadanya. Tetapi bertindaklah Anda menentang seluruh dorongan batiniah Anda itu. Dengan begitu pada Anda sebetulnya sedang menjinakkan dorongan batiniah Anda itu. Jadi Anda belajar bertindak melawan kecenderungan batiniah Anda dan berusaha bersahabat dengannya. Ini teori ini sangat sesuai dengan teori psikologi modern. Ada teori yang disebut teori cognitive dissonance. Jadi manusia itu adalah makhluk yang selalu mencari keseimbangan kognitif, keseimbangan dirinya. Jadi kalau ada yang bertentangan, itu akan selalu terjadi perubahan. Karena manusia, misalnya begini, terhadap orang yang kita benci itu, hati kita pada orang yang kita hasudi itu, hasadi itu, hati kita ini benci, itu tindakan kita juga harus benci. Itu terjadi keseimbangan di dalam diri kita. Tenang orang itu. Kalau hati benci, kemudian kita kali waktu memukul dia, puas itu, ada keseimbangan. Tapi kalau hati benci, tapi tindakan kita mengungkapkan kasih sayang, itu akan terjadi goncangan kognitif. Maka kalau terjadi begitu, karena manusia ingin selalu memperoleh keseimbangan kognitif, maka dia akan berusaha mengubah salah satu itu. Dia mungkin meninggalkan perbuatan sayang kepada orang itu, atau dia meninggalkan perasaan benci itu, perasaan iri hati itu. Nah, karena itu ketika Imam Qanim mengatakan, sayangilah orang yang Anda benci itu, orang yang Anda iri hati itu disayangi, usahakan terus menyayangi. Nanti lama-kelamaan akhirnya hilang perasaan benci itu. Tentu mengucapkannya lebih mudah daripada mempraktekannya. Atau orang mengatakan, apakah itu munafik? Itu definisi yang salah ya, selalu. Sekarang ini terjadi perancuan, pengacauan istilah untuk menyesatkan orang. Itu maaf ya, mungkin tidak usah minta maaf. Ars Gondo itu pernah mempopulerkan istilah munafik yang salah untuk meracuni pemikiran kita. Dia mengatakan begini, itu kan dia sering menampilkan paha dan dada, blood and breast, dia sering menampilkan itu. Lalu diprotes orang, dulu itu juga pernah diprotes. Kata dia, lah jangan munafik lah, kamu juga senang. Dia menggunakan kata munafik seperti itu. Jadi itu yang kemudian diterapkan. Kamu kan senang, kenapa kamu ngomong benci? Itu munafik. Dalam hati sebetulnya senang. Jadi kemudian ya terkenal lah, seringkali jadi ditempel, jadi stiker, just do it. Lakukanlah apa yang kamu inginkan itu, supaya tidak munafik. Jadi dengan demikian dia mengartikan orang yang tidak munafik itu ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi kalau dia berbuat tidak sesuai dengan hawa nafsunya, itu disebut munafik. Sehingga orang itu supaya tidak munafik harus seperti binatang, dia tidak usah mengendalikan hawa nafsunya. Tapi orang sering terkecoh dengan istilah seperti itu ya. Padahal munafik sudah kita definisikan kan, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Itu munafik. Dan Al-Quran cukup jelas memberikan contoh-contoh tentang munafik. Munafik itu istilah agama, itu bukan istilah jurnalistik. Tapi sekali lagi kita mengalami kekacauan istilah. Ada kawan saya mengatakan termasuk istilah yang sekarang jadi kacau lagi ialah istilah cendekiawan. Ini saya kira akan bicara itu nanti. Saya dianggap iri hati terhadap para cendekiawan itu. Jadi saya, atau kalau iri hati saya ingin menunjukkan kasih sayang saya kepada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang kedua, cara yang kedua, usahakan untuk selalu menghormati dia. Dan paksakan diri Anda untuk selalu menyebarkan kebaikan dia. Jadi biasanya orang yang iri hati itu selalu berusaha memfitnah orang yang diiri hatinya itu. Selain memfitnah, menyebarkan kejelekannya. Baik kejelekannya itu kejelekan yang sebenarnya atau kejelekan hasil imajinasinya. Nah sekarang malah kita diperintah untuk menghormatinya dan berusaha menyebarkan kebaikan dia.
Kalau Anda iri hati sama saya, sebarkanlah kebaikan saya kepada orang lain. Ceritakan. Bahkan ketika orang lain menunjukkan ada kejelekan, tidak ada. Begitu. Padahal kita sangat iri hati misalnya kepada orang itu, kita harus menghormati dia dan berusaha menyebarkan kebaikannya. Tadi sekali lagi sangat sulit ini kalau sudah tua. Tapi ketika masih muda itu masih mungkin kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yakinkanlah diri Anda, ingatkan selalu diri Anda bahwa orang yang Anda iri hati itu adalah makhluk Allah, dan dia berhak untuk memperoleh rahmat dan anugerah Allah, sama seperti Anda juga berhak memperoleh anugerah Allah itu menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kata Imam Khomeini, kalau orang yang Anda iri hati itu adalah seorang ulama yang memiliki ilmu dan kesalehan, kemudian Anda iri hati karena dia memiliki itu semua, iri hati Anda itu lebih berbahaya lagi karena akan membawa Anda kepada kesengsaraan abadi di hari akhirat. Sekarang usahakanlah Anda memahami bahwa mereka ini sudah dipilih oleh Allah sebagai hambanya untuk menyebarkan ilmu Allah, dan tugas Anda untuk menghormati dia, memuliakan dia sebagaimana diperintahkan oleh agama Anda. Imam Khomeini memberikan contoh selalu tentang iri hati kita kepada orang alim. Mungkin karena tadi itu ada hadis. Biasanya yang berbahaya itu kalau hasud itu ada pada diri ulama. Itu repot, karena dia kemudian memecah belah umat, dia menyebarkan kejelekan ulama yang lain dan sebagainya karena dari perasaan hasudnya. Saya kira kalau Anda mau mencoba, silakan itu menghilangkan rasa hasud itu. Sebenarnya kepada Anda ada dua pilihan, itu menyengsarakan diri Anda di dunia dan di akhirat dengan memelihara hasud itu, atau dari sekarang berusaha menghilangkannya dengan mempraktekkan beberapa nasihat yang disebutkan tadi itu.